Langit serasa akan runtuh saat Eis pertama kali mendengar dokter memvonisnya mengidap kanker kelenjar getah bening. Sejak saat itu, hari-hari Eis pun menjadi akrab dengan rumah sakit. Pada awalnya, Eis mengalami benjolan di kepala dan merasakan nyeri pada gusi yang semakin lama semakin mengganggu aktivitas sehari-hari. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk memeriksakannya ke dokter. Awalnya benjolan itu ada di kepala, karena waktu itu kebetulan pas saya dapat benjolan itu, memegang benjolan di kepala itu, karena saya sedang merasakan gusi agak bengkak. Dan saya cerita pada suami, kata suami, oh mungkin itu efek dari gusi bengkak. Saya diamkan dulu sekitar 2 minggu, tapi benjolannya masih tetap ada, tidak mengecil, malah semakin membesar. Dan setelah 2 minggu itu malah benjolannya bertambah ke leher sebelah kiri besar. Kemudian dari situ saya langsung berobat ke dokter umum. Pada saat itu Bu Eis langsung memeriksakan keluhan yang ia rasakan dan melakukan proses pengobatan secara medis. Namun proses pengobatan tersebut belum membuahkan hasil. Kata dokter umum, kita coba dulu 5 hari dengan meminum obat antibiotik. Dan setelah 1 minggu saya disuruh check up lagi ke sana, ternyata tidak berubah, masih tetap benjolannya. Kemudian dikasih lagi obat selama 5 hari, saya minum sampai habis, ternyata tidak berubah juga, masih tetap besar. Nah, kemudian 3 minggu kemudian saya check up lagi, disarankan untuk ke dokter bedah ya, ke dokter bedah. Saya konsul ke dokter bedah hari Senin, itu langsung janjian pada hari Sabtu mau langsung tindakan operasi. Mengingat besarnya risiko penyakit ini, tak heran jika proses pengobatannya pun panjang dan memakan biaya yang tidak sedikit. Pengobatan pun harus dilakukan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan sel kanker dapat dikendalikan. Awalnya saya sangat merasa sedih, bahkan putus asa, takutnya saya tidak bisa sembuh, bahkan dengar banyak yang sudah operasi juga, di kemo juga, dan tidak tertolong. Saya sangat putus asa, sedih sekali. Di Indonesia sendiri, penyakit kanker adalah salah satu penyakit yang mengakibatkan jumlah kematian yang cukup besar. Berdasarkan data Global Burden of Cancer Study atau GloboCan dari World Health Organization atau WHO mencatat, total kasus kanker di Indonesia pada 2020 mencapai 396.914 kasus dan total kematian sebesar 234.511 kasus. Pemicu pertumbuhan sel kanker pada tubuh memang berbeda-beda, namun salah satu penyebab tingginya kasus kanker di Indonesia adalah kondisi lingkungan yang terus menghasilkan bahan karsinogen seperti rokok dan daging olahan. Pengobatan kanker yang dilakukan pada masa modern ini salah satunya adalah kemoterapi, di mana kemoterapi dirancang untuk membunuh sel kanker yang membelah dengan cepat. Meski mampu membunuh, menghentikan penyebaran, dan mengurangi gejala kanker, kemoterapi bisa saja merusak sel sehat yang berada di sekitarnya. Sehingga muncul pertanyaan besar mengenai kemoterapi manjur atau racun. Ya, untuk membahas tema tadi, kita akan membahasnya bersama 2 narasumber yang sudah hadir di studio pada hari ini, yaitu ada Dr. Oka Sinta dan juga Dr. Iwayan Gede Krisna, selaku dokter praktik di Klinik Utama CMI. Halo, Dr. Oka, apa kabar? Baik, Mbak Widi. Wih, senyumnya ceria sekali ya, semangat sekali. Lalu bagaimana dengan Dr. Krisna, apa kabar? Kabar luar biasa. Luar biasa juga, 2 dokter ini hadir untuk membahas informasi yang tentunya bisa mencerahkan begitu banyak orang yang mungkin agak ketakutan begitu kalau mendengar kata, aduh kayaknya penyakit kanker, aduh kemoterapi begitu ya. Tapi sebelum kita membahas mengenai kanker dan juga kemoterapi itu sendiri, saya mau nanya nih sama Dr. Oka, berbicara tentang kanker ini sendiri, sebetulnya apa sih awal mulanya yang menyebabkan kanker ini begitu sulit disembuhkan? Oke. Untuk kanker sendiri ya Mbak Widi, kanker itu udah diketahuinya udah sejak lama.
Jadi orang-orang dulu ngiranya kanker itu seperti kepiting. Jadi ada kaki-kakinya itu ya. Dan seiring berjalannya waktu dan adanya penelitian, orang-orang mendapatkan bahwa kanker itu bukan seperti itu. Bukan seperti kaki kepiting, tetapi dia ada mutasi gen dan ada pembelahan sel. Nah, kan dia sulit disembuhkan tuh. Nah, di penelitian juga mengatakan bahwa yang menyebabkan susah atau sulit hal tersebut terjadi adalah pertama, dia pembelahannya itu terjadinya terus-menerus. Kalau sel normal, dia ada waktu stop. Oh, kapan nih dia stop? Kalau sel kanker enggak. Kedua, ada mutasi gen. Mutasi gen, kanker sendiri itu kan dia istilah ya. Dia memayungi lebih kurang 200 jenis penyakit. Karakteristiknya berbeda-beda tuh. Mutasinya juga berbeda-beda dan banyak. Nah, yang ketiga adalah kanker ini ahli untuk bertahan hidup. Karena dia terus-menerus membelah dan pembelahannya itu lebih cepat dibandingkan dengan sel-sel normal. Hal tersebut yang menyebabkannya. Yang akhirnya bisa menyebabkan sulit disembuhkan karena terus bermutasi dan bermutasi, yang akhirnya selnya juga jadi tidak normal ya, abnormal begitu. Nah, karena sampai saat ini memang kemoterapi lah yang menjadi salah satu metode pengobatan yang paling umum dilakukan untuk pasien kanker. Sebetulnya saya juga dengar bahwa banyak juga pasien kanker yang ketika kemoterapi banyak sekali efek samping yang memang dia rasakan, entah itu rambut rontok begitu ya, kulit mengering, lalu juga menjadi hitam begitu, muntah-muntah. Nah, kalau menurut dokter sendiri bagaimana? Mekanisme seperti apa yang ada dalam kemoterapi sehingga akhirnya hal itu terjadi? Oke. Kemoterapi itu prinsipnya seperti yang saya katakan tadi, kanker itu kan dia membelah, terus adanya pembelahan. Dan nggak ada waktu stopnya tuh kapan, nggak ada. Nah, si kemoterapi itu menginterupsi pada saat pembelahan. Nah, dia bisa mengakibatkan yang Mbak bilang tadi, dia bisa botak, terus juga lemas kayak gitu. Kemoterapi itu beredarnya di seluruh sistem tubuh. Jadi bisa mengenai sel-sel yang normal juga. Makanya tuh bisa ke rambut, juga lemas, muntah-muntah ya biasanya pasien kanker yang kemoterapi itu sering dikeluhin. Nah, apakah memang kanker sangat sulit disembuhkan? Sebenarnya jika kita berbicara mengenai angka kesembuhan penyakit kanker itu sendiri, ada salah satu penelitian yang sudah dilakukan di UK atau di Inggris Raya yang menyatakan bahwa angka kesembuhan untuk pasien kanker dalam kurun waktu 10 terakhir adalah sebesar 50%. Di mana angka 50% tersebut sudah terjadi peningkatan dalam 40 tahun terakhir dari yang sebelumnya yaitu hanya sebesar 25%. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai mengapa kanker tersebut sangat sulit untuk disembuhkan, mungkin bisa kita saksikan bersama Viti dari tim kimia Klinik Utama CMI. Halo sahabat CMI, kanker itu susah sembuh bukan karena tidak ada obatnya, tetapi pengobatan yang digunakan tidak tepat sasaran. Pengobatan kanker seperti kemoterapi hanya menanganin gejala yang ditimbulkan dari kanker, seperti benjolan. Benjolan itu bukanlah kanker, itu adalah produk dari kanker. Kanker yang sebenarnya adalah mutasi genetik. Gen adalah susunan kimia tubuh yang mengatur seluruh sistem kerja sel, mulai dari fungsi sel, bentuk sel, ukuran sel, sampai kematian dan reproduksi sel. Gen yang menyusun tubuh manusia umumnya terdiri dari 5 basa nukleotida: adenin, urasil, guanin, timin, dan sitosin. Bayangkanlah seseorang dengan urutan kode genetik yang seperti ini. Nah, kode genetik ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor luar. Salah satunya adalah gaya hidup, makanan, dan paparan kimia. Hal ini dapat menyebabkan mutasi genetik. Ketika suatu gen bermutasi, hal ini dapat berpengaruh terhadap reproduksi sel. Reproduksi sel bisa menjadi sangat berlimpah dan tidak terkendali. Hal inilah yang sering disebut dengan kanker. Obat yang digunakan selama ini, seperti pengobatan kemoterapi, tidak mampu mengubah susunan kode genetik yang sudah berantakan ini. Sementara, agar orang benar-benar sembuh dari kanker, susunan kode genetik yang berantakan ini harus dikembalikan ke bentuk yang semula. Seperti itu. Ya, itu dia tadi tayangan dari Klinik Utama CMI, terutama dari tim kimia
yang memang sudah menjalani proses metode Ibnu Sina ya, yang dilakukan, yang dipraktekkan di Klinik Utama CMI ini untuk mengobati atau untuk metode pengobatan kanker. Nah, mungkin bisa ditanyakan kembali nih kepada Dr. Krisna, jenis pengobatan apa sih sebenarnya yang memang paling umum dijalani pasien untuk menangani kanker yang ada dalam tubuhnya? Mungkin juga bisa dikaitkan dengan metode Ibnu Sina yang memang dilakukan di Klinik Utama CMI. Pengobatan yang kami lakukan di Klinik Utama CMI itu umumnya menggunakan metode pengobatan dari Ibnu Sina. Jadi pasien hanya minum obat dengan menggunakan teknik kimia organik. Baik, jadi secara umum yang memang sudah kita banyak kenal ya, ada 3 metode pengobatan, kemoterapi, pembedahan, dan juga radiasi. Nah, yang menariknya bahwa di Klinik Utama CMI ini memiliki metode Ibnu Sina, berarti tanpa 3 metode itu ya, tanpa pembedahan, tanpa kemoterapi, dan juga tanpa radiasi untuk mengobati kanker. Betul seperti itu ya, Dok? Tapi kita akan gali lebih dalam nih, tentunya ini menarik sekali karena pasti banyak orang yang tercerahkan begitu. Ada metode di luar yang kita bayangkan akan menyakitkan begitu. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita, tentunya masih membahas mengenai pengobatan kanker kemoterapi, manjur atau racun. Nah, di segmen sebelumnya juga sudah diinformasikan bahwa ternyata di Klinik Utama CMI ini memiliki metode Ibnu Sina untuk pengobatan kanker di luar kemoterapi, radiasi ataupun metode pembedahan. Seperti apa sih, Anda tentunya penasaran ya? Kita lihat tayangan berikut ini. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Penyakit kanker bukanlah penyakit yang baru ditemukan. Jauh sebelum pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang pengobatan untuk penyakit kanker dalam bukunya yang berjudul The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekular yang menjadi ilmu dewa saat ini, sehingga beliau dikenal dunia sebagai bapak kedokteran modern. Formulasi Ibnu Sina yang telah dikenal kehebatannya di seluruh dunia sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. CMI Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama GR Setra ini berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21. Sejak didirikan tahun 2008, CMI Hospital memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Pengobatan CMI mengusung 2 keilmuan besar, yaitu ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer dari timur berdasarkan buku The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib karya Ibnu Sina. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern dapat memberikan tingkat kenyamanan pasien yang lebih tinggi, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Buku yang dikarang oleh Dr. Ibnu Sina, yaitu Qanun fil Al-Tib atau The Canon of Medicine, menjadi salah satu referensi kami dalam upaya kami meningkatkan kesehatan dan kesembuhan dari pasien. Bukan hanya itu saja, kami juga terus mengikuti perkembangan teknologi kedokteran terkini sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. Bagi kami, pasien itu memiliki otonomi untuk memilih pengobatan yang menurut mereka nyaman. Tentu saja, hal ini setelah diberikan edukasi oleh tim dokter dan juga tim ahli komplementer kami. Dengan pengembangan dan penelitian yang kontinu dari tim peneliti di CMI, kami berusaha terus untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien kami hingga lebih dari 80%. Harapan kami adalah harapan pasien, yaitu bisa menjadi perantara untuk pasien mendapatkan kesembuhan dan kesehatan.
CMI Hospital memberikan pelayanan terbaik dengan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup layanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnosis laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnusina. Sarana serta pelayanan yang mutakhir dan komprehensif yang ada dapat memantau perkembangan pasien sehingga proses pengobatan dapat terpantau dan terkontrol dengan baik. Biasanya metode pengobatan pasien kanker saat ini dengan operasi, kemoterapi, atau radiasi, namun pengobatan tersebut memiliki efek samping dan juga membutuhkan biaya yang besar. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan kanker sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu kanun karya Ibnusina. Pemberian racikan obat formula Ibnusina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Untuk pasien penderita kanker, formula Ibnusina memiliki kemampuan untuk memutuskan sel-sel kanker sehingga pasien dapat sembuh tanpa kemoterapi ataupun operasi. Untuk proses penanganan penyakit kanker di klinik utama CMI, menurut Ibnusina, pada umumnya sama sih sebetulnya ya. Tidak bisa pasien itu datang tiba-tiba saya sakit kanker. Nggak bisa seperti itu. Semuanya harus diawali dengan diagnosa oleh ahlinya, yaitu dokter spesialis. Jadi sudah tegak dulu diagnosa, ya, didukung dengan pemeriksaan darah. Dari situlah nanti tim farmasi kita meracik obat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Jadi intinya kita tidak boleh datang tiba-tiba tanpa membawa hasil diagnosa. Karena semuanya diproses obat itu berdasarkan hasil diagnosa dan kondisi tubuh pasien. Nah, setelah diagnosa tegak, barulah nanti tim farmasi meracik obatnya. Di mana obat formula Ibnusina bekerja dalam hitungan detik. Karena kanker itu sendiri menyebar dalam hitungan menit. Jadi obat ini memang dibuat dan diproses oleh tim farmasi kita bekerja dalam hitungan detik supaya kita tidak gagal. Karena kita tahu sendiri kanker itu sangat cepat perkembangannya. Dan formula Ibnusina, ya formula yang ada di klinik utama GR Setra CMI sangat terprogram, di mana obat ini mampu ya membedakan mana sel normal dan mana sel tidak normal. Jadi dia tidak menimbulkan efek samping. Klinik utama CMI yang memberikan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnusina dapat membawa tingkat kesembuhan pasien hingga 80%. Sehingga klinik utama CMI menjadi incaran pengobatan bagi para pasien penyakit kanker. Pengobatan di CMI ini, saya hanya meminum obat dan tidak ada tindakan medis yang membuat saya takut. Alhamdulillah, saya sangat senang karena pengobatannya sangat nyaman. Yang saya rasakan dibilang sembuh itu, memang benjolannya sekarang sudah mengecil, tidak membesar lagi dan tidak terasa mengganggu sakit. Kemudian juga dilihat dari kemarin hasil lab dan diperiksa sama dokter. Dinyatakan alhamdulillah setelah 6 bulan saya tidak perlu menjalankan lagi pengobatan karena dinyatakan sudah sembuh dan memang kondisi fisik saya juga merasa jauh-jauh sangat lebih baik dari 6 bulan ke belakang sebelum berobat ke CMI. Untuk rekan-rekan yang mengalami masalah seperti saya sarankan silahkan konsul ke klinik CMI karena di sana kita mendapatkan pengobatan yang sangat nyaman, tidak merasa ketakutan dan pelayanannya pun serasa di dalam keluarga sendiri sangat ramah, baik. CMI Hospital hadir memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes.
Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan Klinik Utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga Klinik Utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita kanker, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke Klinik Utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Kota Bandung, atau telepon ke 022 253 1000. Bagaimana saudara, menarik sekali ya melihat informasi dari tayangan tadi di mana metode Ibnu Sina dilakukan di Klinik Utama CMI sehingga tidak perlu dilakukan kemoterapi, pembedahan ataupun radiasi untuk pasien kanker. Dan kita akan membahas secara lebih detail lagi dengan dua dokter yang akan kembali hadir di bincang kita hari ini, yaitu ada Dr. Oka Sinta dan Dr. Christina Lilian. Seperti apa perbincangannya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam bincang kita. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita, tentunya masih membahas seputar dunia kesehatan dengan tema pengobatan kanker kemoterapi, manjur atau racun. Nah, seperti yang sudah saya janjikan, kalau tadi ditemani oleh Dr. Krisna dan juga Dr. Oka, kali ini yang dihadirkan adalah Dr. Christina Lilian, juga sama-sama sebagai dokter praktik di Klinik Utama CMI. Kita akan membahas lebih detail nih mengenai pengobatan dengan metode Ibnu Sina yang dilakukan di Klinik Utama CMI. Seperti apa untuk metode penanganannya, mekanismenya, lalu bagaimana sih formula yang memang diracik begitu untuk obat pengobatan kanker di Klinik Utama CMI ini? Untuk di Klinik Utama CMI sendiri, untuk pengobatan pada sel-sel kankernya itu kita terfokus. Jadi dia fokus hanya di sel-sel kankernya saja. Berbedanya dengan kemoterapi kan dia ke seluruh tubuh tuh. Nah, untuk bagaimana racikannya dan bagaimana penjelasan lebih dalamnya metodenya itu akan dijelaskan oleh tim dari Klinik Utama CMI. Minimnya efek samping pengobatan kanker di CMI karena pengobatan kanker di CMI bekerja dalam 3 tahap. Yang pertama, meningkatkan imunitas tubuh pasien agar tubuh pasien dapat melawan sel kanker dan memberikan kebugaran pada tubuh pasien. Yang kedua, menyerang sel kanker secara spesifik tanpa merusak sel yang normalnya. Yang ketiga, mengembalikan kesusunan kode genetik sel yang mengalami mutasi kembali ke susunan yang normal. Hal ini dapat mencegah terjadinya pertumbuhan sel kanker yang baru. Ketiga hal tersebut dapat terjadi karena obat CMI mengandung beberapa senyawa kimia tertentu. Di antaranya yaitu adalah gliotoksin dan N-acetylneuramic acid, di mana kedua senyawa kimia ini bekerja dengan menyerang sel kanker secara spesifik dan mengembalikan susunan kode genetik sel yang mengalami mutasi. Hal ini juga mencegah terjadinya pertumbuhan sel kanker yang baru. Nah, untuk mekanisme obat yang lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh tim kimia kami. Silahkan Pak Hans. Berikut adalah struktur kimia dari gliotoksin dan N-acetylneuramic acid. Kedua senyawa ini pada kadar yang tepat dapat menyerang sel kanker secara spesifik dengan cara menghambat jalur nutrisi bagi sel kanker, sehingga sel kanker akan sulit tumbuh dan berkembang. Hal inilah yang menyebabkan pasien yang berobat di CMI menjadi nyaman. Obat CMI tidak terbatas pada kedua senyawa ini, tetapi banyak senyawa lain yang membantu untuk meningkatkan nutrisi, imun, dan regenerasi sel. Dan kita akan lanjutkan nih perbincangan kita bahwa tentunya kita sudah mengetahui bagaimana prosesnya, metodenya. Lalu ketika ada pasien yang ingin datang ke CMI, ingin berobat begitu ke CMI, apakah ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan, prosesnya seperti apa, dan bagaimana ketika pasien ini sudah melakukan pengobatan sebelumnya, misalnya sudah melakukan kemoterapi ataupun pembedahan dan lain-lainnya. Bagaimana ketika dilanjutkan ke proses metode Ibnu Sina di klinik CMI ini?
Jadi ketika pasien-pasien ingin berobat di klinik utama CMI, memang diharapkan pasien-pasien tersebut sudah membawa hasil pemeriksaan dari fasilitas kesehatan sebelumnya. Baik itu pemeriksaan lab, radiologi, bahkan jika biopsi memang memungkinkan. Nah, untuk pasien-pasien yang kasusnya sudah pernah kemoterapi sebelumnya, sudah pernah radioterapi atau operasi juga kami persilahkan. Jadi memang tidak ada batasan khusus untuk pasien barukah atau pasien seperti apa. Jadi semua pasien dapat berkunjung ke klinik kami. Nah, nantinya ketika pasien datang, tentunya pasien akan diperiksakan lagi oleh dokter kami. Dimulai lagi dikaji dari awal, mulai dari anamnesis, ditanya lagi mengenai riwayat penyakit dari pasien, kemudian juga perjalanan pengobatan pasien Sudah jika sampai memang mana? ada. Betul, Mbak. Dan setelah itu akan dilakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik maupun beberapa pemeriksaan penunjang tambahan jika memang diperlukan. Nah, nantinya baru dari tim kami akan memutuskan pengobatan seperti apa yang paling tepat dan cocok untuk masing-masing pasien. Baik, jadi memang berbeda-beda ya, tergantung kondisi si pasien ini datang dalam kondisi seperti apa, dari stadium kankernya sudah stadium berapa, dan tentunya pengobatan yang dilakukan, yang diberikan juga berbeda pada setiap pasien. Begitu, luar biasa sekali ini. Jadi tanpa ada kemoterapi, tanpa ada pembedahan dan juga radiasi untuk pasien yang memang baru mengetahui dan belum melakukan metode-metode lainnya, begitu ya dok ya. Baiklah dokter, terima kasih banyak dokter Oka dan juga dokter Christine atas waktunya, perbincangannya tentunya semoga dapat mencerahkan, semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang menyaksikan. Sayang sekali tapi waktunya kita terbatas 30 menit saja. Kita harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Widi Dwinanda dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa, selamat beraktivitas kembali.